المحترم الدكتور الحاج مذكر رئيس الجامعة قدس الإسلامية الحكومية كنائب رئيس جامعة قدس الإسلامية الحكومية المحترم الدكتور عبد المطلب الماجستير محاضر الأخ فوزي الشمسي المحترم الأخ فهمي أريد وأختي ورئيس اللجنة في هذه اللجنة الإلكترونية ولا ننسى سائر المشتركين في هذا البرنامج البارك. أيها المشتركين الأحباء، أولا هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا في أيام كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين محمد الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الطيبات. ثانيا وثالثا في هذه الفرصة السعيدة يسرنا أن نرحبكم مرحبا أهلا وسهلا. قبل أن نبدأ هذا البرنامج فاسمحوا لي كرئيس الجلسة نقرأكم تقديم البرنامج أول الافتتاح، ثم أغنية وطنية إندونيسية. البرنامج الثالث الكلمات الترحيبية، ثم الاختتام والدعاء. أيها المشاهدون الأحباء، هيا بنا نفتح برنامجنا بقراءة أم الكتاب على هذه النية الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. شكرا جزيلا. ننتقل إلى البرنامج الثالث، يعني دنيا وطنية بإندونيسيا ويليها دنيا. Terus ya. Menelpon di sini terus orang hapus orang jadi paketnya setengah bulan tahu. Setengah bulan?
Laptop elek lah, macet-macet bu. Sinyal. Sinyal ya. Hah? Kenapa? أيها المشاركون الآن نخطو إلى البرنامج الثالث الكلمات الترحيبية. الكلمات Teman-teman sertifikat internasional. دكتور عبد المطلب الماجستير. الوقت إياه. ثم الكلمات الثانية من رئيس الإذاعة فهمي أريس سوسانتو. الوقت إياه. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatal Islam la tahiyata illa bihadhihi tahiyah wa la salama illa bihadzal salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahil maliki dzil malakut wal jabbari dzil jabarut alladzi ja'alal maut wal hayata li'tibaran anil imani was subut. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal habibil yaqut Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumin ba'dal maut. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang paling kita hormati beliau Bapak Dr. Haji Muzakir MAG selaku Rektor IAIN Kudus. Yang terhormat dan yang paling kita hormati beliau Bapak Ihsan selaku Wakil Rektor 3 IAIN Kudus. Yang paling kita hormati dan senantiasa kita nantikan apa yang menjadi mau'idhah hasanah beliau Bapak Abdul Muthalib selaku Musyrif Al-Izzah. Dan tak lupa juga teman-teman ketua panitia, hadirin hadirat rahimakumullah yang berbahagia pada sore hari ini dan telah berkenan bergabung dalam acara webinar internasional yang diselenggarakan oleh UKM Al-Izzah atau unit kegiatan mahasiswa Al-A'ilah fi Zumratil Lughah Al-Arabiyah. Saya di sini atas nama UKM Al-Izzah sekaligus mewakili panitia dan segenap kru yang bertugas. Yang pertama mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum dan mengucapkan terima kasih banyak telah menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman, sharing-sharing pengalaman, dan telah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara kami. Dan saya mewakili panitia kegiatan webinar internasional memohon maaf apabila terjadi kendala maupun ada kesalahan-kesalahan entah itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mewakili teman-teman dan kru yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan perlu diketahui bahwa ini adalah acara webinar pertama kali yang diselenggarakan oleh UKM Aliza secara internasional dan secara virtual dengan maksud dan tujuan agar kita dalam situasi pandemi seperti ini tidak berhenti dan tidak macet dalam mencari ilmu. Tentu saja dari teman-teman semua sudah memaklumi atas kondisi atau keadaan alam yang tidak memungkinkan kita untuk selalu bertemu dan bermuajah melalui kegiatan ini. Semoga kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan kita nanti dapat tambahan ilmu dari pemateri kita, Ustadz Fauzan Marzuki LC, yang kita nantikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Intahayna min hadhihi barnamij al-iftitahiyah. Nakhtadimu bidu'ain wa ila akhina Gulam Mubarak al-waktu iyahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardu walakal hamdu idza rabita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastau'iduka wa azyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'daitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi'ainin wa zibagin wa min syarri zi syarr. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa iyyahum bil afiyati was salamah wa haqiq lana wa iyyahum bit taqwa wal istiqamah wa a'idna wa iyyahum min mujibatin nadamah fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina fid din wa li muallimina wa ashabina wa man ahabbana fika wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sholli Allahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizukna kamala mutaba'ati alahu dohiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarakatil Fatihah.
Syukran. Wassalamualaikum. Syukran jazilan. Alhamdulillah. Intahayna min hadhil barnamijil munadhamah. Ammal barnamij ar-ra'isiyah sanuqayyiduha al-usul istiyawati. Innaha talibah fi qismi ta'limil lughatil arabiyyah al-mustawa al-khamis wa taji'u min Rembang Jawa Wusta. Al-fursatu iyyahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Fadilatul Ustadz Fauzan Marzuki LC biwasfihi musyrifan limaddah an-nadwatul iftiradiyah tahtal mawdu' ibda'ul lughah bil hadis. Ayyuhaz zumala as-su'ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innahu la fursatan nafisah aqumu baina aydiyakum bisifati ra'isatil jalsah fi hadhil munasabah al-mamlu'ah bi barakatillahi insyaallah. Hasanan tanqasimul barnamij ila syautisnain. Al-awwal ilqa'ul maqalah minal muqaddimi indana 45 daqiqah lil istima' ila ma yuqaddamuhu al-bahis. Wasani al-munaqasyah wal istijwab wa taqdimu ta'liqat awil mudakhalat. Ayyuhal hudurul kiram, nasilu al-an ila syauti il maqalah. Lakinna qabla dhalik sa'aqra'u ilaikum minal muqaddimi ismahuli an aqra'a bilughatil Indonesia. Saya akan membacakan CV dari pematerinya. Bilughatil Indonesia 6. Al-ismu innahu Fauzan Marzuki. Wa huwa yuladu Demak 18 April 1998. Email mazukif@gmail.com. Akun Instagram @fauzanmarzuki. Moto hidup, tersenyumlah untuk menjadi manusia surga. Pendidikan dari tahun 2004 sampai 2010, MI Irsyadut Tulab. Tahun 2010 sampai 2013, MTS Matali'ul Huda Jepara. Tahun 2013 sampai 2016, MA Matali'ul Huda Jepara. Tahun 2010 sampai 2016, Pondok Pesantren Al-Mustaqim Jepara. Dan 2016 sampai sekarang, Universitas Al-Azhar Kairo Fakultas Studi Islam dan Arab. Pengalaman organisasi, yakni dari tahun 2012, anggota Klub Bahasa Sekolah. Tahun 2013, anggota OSIS Departemen Organisasi dan anggota Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Ibnu MA Matali'ul Huda Jepara. Tahun 2014, Ketua OSIS MA Matali'ul Huda Jepara, Divisi Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka MA Matali'ul Huda Jepara, Seksi Kegiatan Ponpes Al-Mustaqim Jepara, dan Pimpinan Umum Redaksi Majalah Sekolah. Tahun 2015, Sekretaris Ponpes Al-Mustaqim Jepara dan Editor Redaksi Majalah Sekolah. Tahun 2016, Pembina OSIS MTS NU Al-Mustaqim Jepara, dan tahun 2017 sampai sekarang, anggota PCI-NU Mesir Departemen Kajian dan Keilmuan. Jayid, wa amma tashilan li fas'anakalamu bilughatil Indonesia, fa amma antum fa'adhunu annakum mumtaz bilughatil Arabiyyah. Oke, sekarang kita berada di puncak acara, yakni mempresentasikan makalah oleh pemateri Ustadz Fauzan Marzuki LC. Falitafaddal alaihi mashkurah.
Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil jawadil mu'in ala tafaqquh fid din man istara min al-ibad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan rasuluna darul khulud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mahmud. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hiddi ala tamassuk bil kitab was sunnah Rasulillah. Allahumma amin. Qabla an abda hadha al maddah al yawm sa'aradu alaikum bi ayyi lughatin sa'atahaddath fi hadha al ijtima'. Indonesia, Arabi, Injilizi. Injilizi Ustaz. Hakikatan kuntu aqumu bi'idadi mawad mundu 3 ayyamil madiyah hawla mawdi'il yawm walakin al-munazzimin qal akhbarani fi qariban fi nihayah anna al-waq'a akhidan fi taghyir. لذلك أعتذر إذا كانت المواد هذه المرة لا يمكن أن تكون شاملة كالمعتاد. أنا آسف معذور الحق. حسنا نبدأ نستمر في المقدمة ونكشف عن بيانات الشخصية ولكن قاله رئيس الجلسة. Jadi ini sambil setengah bahasa Indo, bahasa Inggris, bahasa Arab itu ya, campur-campur biar lebih seru. Takut. Jadi tadi malam kemarin itu saya udah buat materi sekitar 3 hari yang lalu, ya kan? Tapi tiba-tiba info dari panitia mengabari ternyata yang ikut banyak banget gitu. Dan gara-gara saya mulai menelisik audiens, akhirnya saya putuskan untuk mengubah materi baru untuk menyesuaikan jumlah audiens yang ada pada hari ini. Jadi mungkin materinya kali ini nggak terlalu banyak, tapi insya Allah akan syamil, komprehensif untuk seluruh peserta di sini. Oke, awalan ata'aruf nafsi, ismi Fauzan Marzuki. Saya belajar di Universitas Kairo, Kuliatud Dirasah Al-Islami wal Arabiyah, atau Indonesia Fakultas Studi Arab, Studi Islam dan Arab, yang mana dalam fakultas tersebut mempelajari semua studi ya dalam Islam. Dan saya ngambilnya yang ammah, yang umum. Biasanya teman-teman paling banyak ngambil di jurusan syariah, usuluddin, atau lugha misal. Sedangkan saya ngambil di umum, yang mana di umum itu semua madah ada di sana, mulai dari masyru'at, ilmu fikih, ya kan, usul fikih, kemudian ma'qulat, ilmu logika, mulai dari akidah, filsafat, mantik, psikologi, dan ilmu alatnya juga, mulai dari ilmu alat yang paling kalian suka mungkin, nahwu, sorf, fonologi, sastra, dan lain-lain. Kemudian abda fi kalimah fi qaulil ma'thur alladhi qala li al-urbah bil lughah kullu makanin baituka. Jadi dengan bahasa, dengan menguasai suatu bahasa, semua tempat adalah rumahmu. Semua tempat di bumi ini adalah rumahmu. Dengan bahasa, semua tempat di bumi ini adalah rumahmu. Karena ya ketika kalian sudah bisa menguasai bahasa,
dimanapun kalian bisa bertahan hidup, bisa survive, bisa aman di sana. Jadi saya disclaimer dari awal, kemudian kita saya mulai menginjak tema kali ini, yakni ibda ta'allumal lughah bil hadits. Mulailah belajar bahasa dengan hadits, berbicara. Ada 3 kata yang saya garis bawahi di sini. Pertama, ta'allumal lughah, pertama belajar bahasa. Kedua, lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Dan ketiga, tahdits atau tahaddus, artinya berbicara. Jadi pertama-tama sebelum kita masuk ke intinya, kita harus mengupas dulu tentang bahasa Arab, baru kemudian kita tahu sesuai temanya, yakni seberapa pentingkah berbicara dalam mempelajari suatu bahasa. Hingga kenapa di sini ibda ta'allumul lughah, kenapa harus berbicara itu harus didahulukan dari input yang lain, semisal menulis dan lain-lain. Nanti ada alasan, nanti kita menjabarkan di sini. Kita kenalan dengan bahasa Arab. Semua orang tahu bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang paling sulit. Ya, itu benar. Karena menurut penelitian dibutuhkan waktu sekitar minimal 8 bulan untuk menguasai bahasa Arab. Berbeda sekali dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalnya yang membutuhkan waktu 1 bulan. Bahasa Arab butuh waktu 8 bulan. Itu kalau kursus dengan sungguh-sungguh gitu. Kalau misalnya 4 tahun masih belum bisa, mungkin masih wajar. Mungkin masih wajar. Kalau ada yang kuliah 4 tahun masih belum bisa se-fluent, masih belum bisa selanyak sebagaimana orang Arab. Karena bahasa Arab pada dasarnya memang sulit. Tapi ada makalah orang Arab bilang al-lughah hiya at-tamtsil lil qiyam wal hadarah. Bahasa itu adalah representasi dari nilai dan budaya. Jadi semakin tinggi bahasa, semakin sulit bahasa, biasanya budaya dan nilainya yang terkandung itu semakin tinggi juga. Makanya ketika pergeseran bahasa biasanya mempengaruhi pergeseran nilai dan budaya. Kita sering melihat kalau di suatu tempat desa, ketika bahasanya udah berubah, biasanya budayanya juga udah berubah. Nah, itulah pentingnya bahasa. Ya, bahasa Arab emang terdiri dari banyak banget syarat-syarat untuk dipenuhi untuk mempelajari bahasa Arab. Misalnya abjad aja dari segi huruf saja, udah beda dengan bahasa kita. Kemudian seluruh huruf Arab nggak ada namanya vokal, adanya konsonan. Mungkin ada vokal tapi dalam bentuk harokat, sedangkan kebanyakan di literatur Arab harokat itu sejatinya tidak ditulis gitu. Harokat baru ditulis baru abad-abad sekitar abad ke 700 baru ada harokat. Jadi untuk membaca bahasa Arab aja belum sampai memaknai itu aja sudah sulit banget. Apalagi sampai mengetahui makna dan lain-lain. Belum lagi mempelajari tentang grammar yang sangat banyak. Grammar yang sangat-sangat banyak. Misal ketika kita mempelajari Alfiyah Ibnu Malik, di sana ada 91 bab, mulai dari muqaddimah sampai al-idgham. Itu sangat-sangat banyak untuk kalau emang pengen mahir dalam bahasa Arab. Belum lagi ilmu tentang morfologinya, yaitu
sorf, ilmu sorf, yaitu apa, mengudali istilah apa, yaitu sampai rangkaian apa kata itu menjadi rangka paling kecil. Misal mustami dari kata sami'a, kayak gitu. Dan itu hanya ada di bahasa Arab. Fakta kedua, kemudian bahasa Arab dituturkan oleh 268 juta orang di seluruh dunia dan menjadi bahasa resmi di 26 negara. Kemudian diajarkan secara masif di lebih dari 17 negara termasuk Indonesia, karena di Indonesia pembelajaran bahasa Arab sangat-sangat masif, terutama di pondok-pondok pesantren. Karena ini pula akhirnya bahasa Arab masuk sebagai bahasa dunia, bahasa internasional, dan digunakan dalam rapat dan sidang-sidang di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi bahasa Arab apakah penting? Penting banget, bisa dibilang penting banget. Jadi kalian jangan pernah menyesal untuk belajar bahasa Arab, walaupun susah, walaupun hampir putus asa, walaupun udah aduh kok gini ya gitu, bahasa Arab gini banget, nggak kayak dia yang selalu menuruti aku misalnya. Kemudian belum lagi hazanah keilmuan yang ada di bahasa Arab itu sangat-sangat banyak. Misal jurnal saintifik tahun ini, maksudnya generasi ini emang masih dipegang oleh bahasa Inggris karena banyak banget jurnal saintifik dalam berbahasa Inggris. Namun kalau kita mau menggali masa-masa kejayaan dan peradaban Islam dulu, jelas Islam saat itu nggak hanya membuat, tapi juga menerjemahkan jurnal-jurnal orang Yunani, orang Roma, dan lain-lain. Jadi kalau kalian ingin mempelajari keilmuan tersebut, rasanya di bahasa Indo belum tentu ada, sedangkan di bahasa Arab ada. Makanya bahasa Arab bahasa adalah kunci dari khazanah keilmuan. Semakin kalian bisa banyak bahasa, maka kalian semakin banyak punya keilmuan, karena kalian bisa membaca banyak sekali artikel. Misal di Wikipedia aja, walaupun situs anggap aja mungkin nggak bisa dibilang kredibel ya, tapi bahasa Arab lebih banyak dibanding bahasa Indonesia. Sedang kalau kita mau mencari informasi, sedangkan kita nggak bisa bahasa Arab, ya kayaknya nggak bisa, kecuali kalau kita bisa bahasa Inggris. Makanya saya itu sangat termasuk orang yang sangat suka bahasa, dari kecil ikut klub bahasa agar bisa membaca banyak hal, gitu, salah satunya. Jadi itulah pentingnya bahasa Arab. Kemudian kita fokus pada kata yang kedua, mulailah belajar bahasa dengan berbicara. Di sini kenapa berbicara itu penting? Teman-teman pernah nggak sih udah bisa bahasa Arab nih, udah bisa bahasa Arab, udah bisa nulisnya, kalau baca udah paham, tapi kalau ngomong nggak bisa, entah kemana aja. Pokoknya kalau ngomong itu di pikiran, tiba-tiba katanya hilang aja, gitu aja. Pernah kan? Nah, itu karena sesuai tema kali ini, tidak dimulai dengan berbicara. Jadi, kalau saya akan bahas kenapa kita belum benar-benar menguasai bahasa. Jadi, ini cerita pengalaman pribadi saya. Tahun 1 bulan pertama saya di Mesir, itu ya sekitar setengah tahun pertama di Mesir, ketika saya mendengar banyak orang ngomong bahasa Arab, di kuliah bahasa Arab, muamalah dengan orang Mesir, orang-orang Mesir di pasar, di halte dan lain dengan bahasa Arab, itu di otak saya itu masih ibaratnya masih melakukan proses translasi. Jadi ketika saya bilang saya mau pergi ke kuliah, ya di bahasa Arab gitu. Ana berarti pergi adhabu ila jami'ah gitu. Selama setengah tahun saya merasakan fase yang seperti itu. Jadi ketika ngomong
biasanya agak karena bibir terlambat, otaknya baru mikir gitu. Itu yang mungkin banyak sekali dialami oleh pelajar-pelajar di luar negeri Arab ya, yang belajar bahasa Arab. Kemudian setelah tahun pertama memasuki tahun kedua atau sebelumnya sedikit, itu saya mulai bisa ngomong sama orang Mesir atau mendengar orang Mesir itu langsung paham. Jadi di otak saya udah gak ada proses translasi bahasa lagi. Jadi ketika mereka ngomong, ya saya langsung paham. Begitupun juga ketika saya ngomong, ya saya langsung mengucapkan dalam bentuk kata gitu, tanpa harus menerjemahkan, tanpa harus ketika saya ngomong, otak saya menerjemahkan terlebih dahulu. Maka poin pertama yang kita garis bawahi adalah satu, kita dikatakan menguasai bahasa, kita bisa dikatakan sebagai orang yang menguasai suatu bahasa adalah ketika kita ngomong, otak kita nggak melakukan proses translasi. Ya sebagaimana kita ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, misal bagi orang Jawa, ngomong ya ngomong, nggak perlu ditranslate lagi. Hingga pada level atau pada taraf ketika suatu saat nanti ketika udah sering banget ngomong bahasa Arab, udah sering banget bergaul, bermuamalah memakai bahasa Arab, kita bisa rasanya ngomong pada diri sendiri itu pakai bahasa Arab. Atau kita membatin sesuatu di dalam batin kita, yang diomongin di batin kita itu pakai bahasa Arab gitu. Kita udah benar-benar udah jadi kayak orang Arab. Walaupun saya enggak, kalau saya sampai sekarang kalau ngomong ini masih kalau untuk hati ya, bahasa hati, ngomong pada diri sendiri mungkin masih bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Tapi pernah ketika saya ngomong pakai bahasa Arab, gara-gara saat itu lagi muhadasah sama Syekh saya, ditanya, kamu ngapain lagi tadi di jalan? Aneh di batin bilang, ada bilasuk, waktorik, anak takalam di mana? Saya ngomong tiba-tiba di dalam batin saya ngomong bahasa Arab. Jadi itu poin pertama, kita dikatakan sudah menguasai suatu bahasa ketika otak kita tidak melakukan proses translasi. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, syaratnya pertama harus terbiasa. Karena bicara itu hafalan gitu. Bicara itu hafalan, bukan mentranslate. Bagaimana kita bisa cepat menguasai suatu bahasa? Ya karena terbiasa. Karena terbiasa. Mungkin ini ada gium umum yang sering diucapkan oleh para orang tua kita. Bisa karena terbiasa. Dan itu sangat-sangat benar, sangat-sangat ilmiah. Coba kalian kalau ingin cepat bisa bahasa Arab, selain berusaha ngomong, walaupun masih mentranslate dikit-dikit, kalian ubah kebiasaan di sekitar kalian dengan bahasa Arab. Karena itu akan mensugesti alam bawah sadar otak dan alam bawah sadar bahwa alam bawah sadar itu sudah familiar gitu, sudah mengenali. Jadi ketika kita memanggil ulang kata yang ingin kita ucapkan, ya otomatis ada gitu. Misal di Mesir, tahun pertama saya di Mesir kaget banget dong, belum bisa bahasa Arab, baru bisa baca, belum bisa ngomong, tapi di sekitar orang ngomong bahasa Arab terus. Ini tulisan-tulisan di pasar, di samping, di bis, dimanapun pakai bahasa Arab. Kemudian saya mulai musik-musik yang saya dengarkan beberapa juga bahasa Arab. Saya mengubah handphone, mengubah bahasa handphone, bahasa komputer dengan bahasa Arab. Itu secara tidak disadari, itu membuat alam bawah sadar kita itu sering terangsang oleh bahasa Arab dan kita nggak menyadari gitu. Jadi suatu ketika kita membutuhkan bahasa Arab, tiba-tiba alam bawah sadar langsung mengeluarkan kata gitu, tanpa harus kita mikir praktek bahasa Arabnya apa, praktek tatbiki, enggak, langsung tatbiki aja gitu tiba-tiba. Jadi
bisa karena biasa. Jadi otak itu lama-lama akan reflektif. Karena kalau dalam belajar bahasa kan ada dua ya. Ada input dan ada output. Input kita adalah mendengar dan mendengar dan apa? Kalau output kan berbicara dan menulis ya. Kalau input mendengar. Wal qiraah, Ustaz. Oh iya, wal qiraah. Iya, wal qiraah dan membaca. Jadi ketika input emang dibutuhkan otak gitu, logika untuk mengolah semuanya gitu. Tapi kalau untuk output itu benar-benar dibutuhkan oleh kapasitas atau kualitas panca indera kita. Ya kita harus benar-benar harus dengerin. Sebagaimana dulu saya ada kata virus la yura bil aini, laisa yura bil aini. Dulu gara-gara bahasanya agak syair, aneh, saya nerjemahinnya gimana? Virus laisa tidak yurobil gitu. Yurobil apa coba? Ternyata yuro bil aini, nggak bisa dilihat memakai mata. Itu salah satu pendengaran. Ketika jarang, biasanya itu untuk memetakan kata sering salah. Nah, kemudian secara kalau untuk berbicara, maka berbicara itu benar-benar fungsi panca indera. Semakin cepat ngomong biasanya itu semakin cepat. Kalau semakin dia nggak mikir, ibaratnya gitu, dia semakin cepat ngomong. Kalau semakin mikir, biasanya ngomongnya semakin lambat. Makanya itulah pentingnya hafalan. Ya, ini bukan hafalan dihafal gitu ya, tapi kebiasaan tadi. Akhirnya sudah seakan-akan dihafal. Nah, itu poin pertama. Kemudian atau coba kalian kalau pengen benar-benar cepat belajar bahasa Arab, ya kan? Bisa cepat menguasai, mungkin kalian coba nonton film-film berbahasa Arab. Kalaupun belum bisa, coba subtitle bahasa Arab. Film bersubtitle bahasa Arab pasti banyak banget. Aneh sering download subtitle berbahasa Arab. Saya pernah tahun pertama nonton bioskop subtitle bahasa Arab dong di Mesir. Nah itu cuma nggak tahu 40% mungkin yang paham di otak gitu, karena cepet banget subtitle. Gimana gitu rasanya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah kalau baca udah gak mentranslate, walaupun masih banyak, mungkin tetap ada masih banyak bisa kosakata yang belum bisa. Tapi ketika karena kita itu sering mengobservasi kalimat dengan cara hafalan tadi, dengan cara panca indera kita itu sudah sering terstimulasi oleh lingkungan sekitar yang serba bahasa Arab, kita itu bisa mengartikan arti tanpa harus lihat kamus. Itu nanti akan terjadi. Kalau ketika kita udah sering banget bahasa Arab. Walaupun kemudian karena bahasa berbicara itu praktik ya, skill praktik, skill hafalan. Kalau nggak diulang, kalau nggak sering diulang, pasti kagok lagi gitu. Saya udah 5 tahun di Mesir, pernah nelpon orang tua pakai bahasa Jawa yang promo gitu. Gara-gara nggak sering jawab kan, saya kagok ngomongnya. Gimana ini ngomongnya, pusing banget. Ngomong bahasa Indo gak enak sama orang tua gitu kan. Jangankan bahasa Arab saja, dulu pernah misal ketika corona, waktu-waktu corona itu sempat libur panjang banget gitu, saya stay at home terus di rumah, jarang keluar-keluar. Itu ketika saya kembali bermuamalah dengan orang Mesir, kagum juga gitu. Tiba-tiba di otak ada yang hilang aja gitu. Itu sering-sering banget, sangat sering banget terjadi. Jadi bagaimanapun bahasa emang harus praktik, harus sering-sering praktik. Jadi kalau kalian nggak sering praktik, nggak sering
lingkungan nggak disetting untuk terbiasa bahasa Arab, kayaknya akan susah. Bahkan lihat saja atau mendengar saja mungkin rasanya malas gitu. Kenapa harus ngertiin lagi dan lain-lain. Kemudian lanjut pertanyaan, berarti kenapa selama ini kita nggak berani ngomong gitu? Kenapa selama ini kita itu nggak berani ngomong? Atau mungkin ada yang punya pertanyaan seperti itu. Secara psikologis mungkin ada beberapa jawaban ya. Pertama, memang ya banyak dari kita itu masih takut membuat kesalahan. Jadi nanti malu diketawain atau ngomongnya di tengah jalan terus diketawain orang lagi. Saya tahun-tahun pertama di Mesir melakukan hal semacam itu berkali-kali. Orang Mesir sampai pusing, kamu pengennya itu ngomong apa gitu. Dan itu sangat normal, sangat wajar. Cuma hanya saja yaitu salah satu manfaat ketika kita tinggal di luar negeri. Walaupun saya ngomongnya masih belibet-belibet gitu, tapi ada hukum survival ketika di luar negeri. Jadi kita wajib ngomong ketika di luar negeri. Kalau nggak ngomong, ya aman dong hidupnya. Nggak bisa beli apa-apa, nggak selamat, nggak tahu kemana gitu. Makanya ya mungkin kalian kalau emang harus pengen banget bisa belajar bahasa ya, mungkin salah satu solusinya pergi ke luar negeri. Jadi ngomong langsung. Jadi skill survival kalian itu sangat-sangat nanti terpacu sendiri gitu, tanpa kalian harus takut. Karena kalau kalian takut, ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu enaknya mungkin salah satu manfaat ketika kalian bisa hidup di luar negeri. Kemudian mungkin ada beberapa dari kalian yang ketika ngomong sama temen ya, ketika sering salah atau terbata-bata, kemudian akhirnya teman-teman nggak usah sosokan deh bahasa Arab gitu, masih terbata-bata gitu kok. Dan kalau kayak gitu ya ngomong pada diri sendiri. Yang penting banyakin ngomong aja. Soal nggak paham, soal kata-katanya salah, soal grammarnya salah, itu urusan nanti gitu. Itu soal urusan ketika kita menulis dalam bentuk saintifik, maka grammarnya harus benar. Kalau urusan ngomong aja gitu. Dan di Arab sendiri hampir 80% orang Arab ketika ngomong bahasa Arab itu nggak sesuai dengan grammar. Karena ada nenek. 80% orang Arab, orang Mesir lah, ketika ngomong bahasa Arab itu nggak pernah sesuai grammar. Aku ingin melihatmu, aisyufak. Itu dalam bahasa Arab. Kalau ilmu lahajat, kalau kalian belajar ilmu lahajat pasti ada syuf, itu artinya melihat. Jadi aku ingin melihat. Kalau bahasa Arab usahakan jelas nggak boleh gitu kan. Uridu an aroka misalnya kayak gitu. Dan itu nggak terjadi gitu. Orang Arab ngomongnya cepet-cepet tapi kebanyakan nggak sesuai grammar. Jadi jangan pernah takut grammar. Jawab aja, bilang orang Arab aja nggak pakai grammar gitu. Kecuali kalau kalian ingin benar-benar belajar bahasa Arab, kemudian mengaplikasikannya dalam sebuah tulisan, yang ingin menulis jurnal gitu. Maka itu penting banget untuk menguasai bahasa Arab secara grammar yang benar, atau bahasa istilahnya fusha, bukan amiyah. Kemudian ada beberapa dari kalian yang mungkin sering frustasi atau hilang semangat di tengah jalan ya, ketika kalau harus ngomong nggak tahu artinya, akhirnya patah semangat. Udah ngomong banyak nih, terus satu kata aja nggak tahu gitu. Akhirnya tinggal satu kata aja nggak tahu. Akhirnya searching dulu. Dan karena searching akhirnya bikin males, kadang mungkin patah semangat kalau terus-terusan. Dan itu memang sangat-sangat wajar. Tapi kalau kalian punya, ya tadi, coba ubah
di lingkungan sekitar kalian dengan bahasa Arab terus, nanti kalian mencari pun nggak akan susah. Rasanya cepet banget nanti kalau mencari. Dan ingatnya lebih lama. Nah, kalau emang teman-teman yang fokus utamanya udah bahasa Arab, udah seperti tadi, udah misalnya tanpa kendala seperti itu, maka ya coba langsung ngomong. Kalau emang nggak sama temen, coba nyari orang luar, entah lewat media apapun. Zaman sekarang banyak ya kayaknya, bisa bahasa Arab, bisa apa sih, ada aplikasi Linggo, intinya belajar bertemu dengan para orang-orang dari luar negeri, berbahasa dengan bahasa mereka, kita bisa. Kemudian jangan pernah merasa menyesal kalian telah bisa jangan pernah menyesal kalian telah pernah menguasai suatu bahasa, karena jangan sampai kalian batasi bahasa kalian gitu. Karena sebatas mana bahasa kalian, sebatas pula dunia kalian. Jadi bahasa kalian segitu, ya dunia kalian segitu. Yang bisa kalian capai segitu. Karena hubungan bahasa dengan dunia erat banget. Untuk mengenali dunia butuh bahasa. Bahkan rektor Grand Sheikh atau pemimpin yayasan Al-Azhar ya, Grand Sheikh Ahmad Thoyib, itu bisa 3 bahasa dan lancar, bahasa Inggris, bahasa Prancis, kemudian bahasa Arab. Kalau saya sendiri, aneh sering di sini saya jarang ngomong bahasa Jawa, lebih sering bahasa Arab dan bahasa Indo. Tapi saya gara-gara dulu udah sering ikut bahasa Inggris, ikut les, jadi tetap saya rawat. Di sini buku-buku banyak yang berbahasa Inggris juga. Jadi enaknya di luar negeri bisa terpenuhi, kebutuhan berbahasanya terpenuhi, kemudian khazanah keilmuannya mantap sekali. Di sini tiap tahun ada Marot atau pameran buku. Pameran buku mungkin termasuk 5 terbesar di dunia ya, yang selalu diadakan tiap tahun di Mesir. Dan itu, wah, bukunya benar-benar pengen jatuh cinta lah sama pamerannya nanti. Karena ya di pameran banyak bahasa di sana. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, dan bahasa Prancis. Kadang ada bahasa Mandarin sih kadang. Tapi intinya adalah jangan pernah batasi bahasa kalian. Karena ya dunia kalian nggak segitu. Jadi bahasa kalian nggak boleh segitu. Jadi untuk teman-teman yang udah mulai frustasi, udah mulai ini, coba cari cara lain gitu agar merasa dunianya itu masih panjang. Akhirnya masih semangat untuk belajar bahasa, atau punya impian lain, atau mungkin ada teman-teman di sini yang pengen ke luar negeri, ada yang pengen ke negeri Arab misalnya. Dan walaupun kalau kalian ke negeri Arab ya, mungkin bahasa fusha kalian hanya digunakan saat acara-acara resmi, perkuliahan atau persidangan di pemerintah dan lain-lain. Jadi mungkin kalian kebingungan juga kalau menggunakan bahasa fusha atau bahasa grammar resmi di sini. Jadi apa lagi yang kurang? Belajarlah bahasa dengan berbicara. Jadi kayaknya sudah cukup untuk materi kali ini. Saya serahkan lagi ke Roisul Jalsa untuk dilanjutkan sesi ini ya, tanya jawab. Dari saya persilahkan. Naam, syukran ala taqdim minal Ustadz Fauzan Marzuki LC. Nantaqilu al-an ila syauti tsani, yakni al-istijwab wa taqdimu ta'liqat awil mudakhalat. Wa man yuridu ayyuqaddamu su'al tafaddalu falyarfa' yadahu, mengklik raise hand di aplikasi Zoom. Ayum kina ayat tubas soal fil makani risalah atau kolom pesan. Olah tansa ayat turo ismuhu tafadhalu.
Ya, kita sekarang masuk di sesi tanya jawab atau komentar. Barang siapa yang mau ingin bertanya, silakan mengeklik raise hand yang ada di aplikasi Zoom atau menuliskannya di kolom pesan. Dan jangan lupa menyebutkan namanya. Tafadholu. Naam, ini ada pertanyaan. Dari Ahi Hamzah. Mana chatnya di sini ya? Bentar. Di kolom pesan Ustadz. Al-marju min fadilati Syekh Fauzan Marzuki li ayyashraha lana syarhan basitan an ahammiyatil qawaid fil kalam. Katabtu huna ad-dardasyat. Dimohon untuk Fauzan menjelaskan secara singkat tentang pentingnya qawaid dalam suatu pembicaraan. Dia meneliti obrolan ini. Naam. Al-qawaid fil kalam atau fil tahadduts hada laisa muhim jiddan indama ra'ayna aw arafna an ma'na al-asli an ma'na haqiqatil kalimah. Hakadha huwa al-mu'zam. Hakadha huwa al-mu'zam fil arabi. Kan Arabiyun kan sadiqi Masriyin lam yatakallam bil qawaid lianna hadzal ma'na haqiqatul ma'na yafhamuhu min awwal. Idzan law hadratak tas'al an ahammiyatil qawaid, hadza qawaid mungkin muhim fi law turidu an taktub ilmi taktub ay syai' minal kitabah, masalan masalan law hadratak taktub an majallah masalan hakadha laisa mushkila fi ana atakalam binisbah an at-tahaddus laisa binisbah anil haqiqatil lughah nafsuhu. Atakalam an binisbah an at-tahaddus hada laisa muhim jiddan muhim lakin laisa muhim jiddan. Syukran. Hunaka soal akhar min jumhur min As-soal akhar, silakan yang lain, monggo. Soal tsani ya juz Ustaz. Ya juz. Cid. Nisbatan ala mawdu'ina al-yawm idzan ibda ta'allum al-arabiyyah bil kalam bil hadits hakadha. Idzan as-su'al huwa kaifa nabda al-kalam wa ma'aman nabda al-kalam. Hadha huwa al-mushkilah lianna katsiran minna nahnu la najid sadiqan liyurafiqana fi ta'allum hakadha Ustaz. Hadha huwa al-mushkilah wa raja'an an tujib su'ali hadha. Qabla an abda ijabi ana u'akkidu alaikum min awal hatta al-an laisa kullakum fi hadal ijtima' yatakallamuna bil lughatil arabiyyah bitalaq. Jadi enggak semua teman-teman kita di sini tuh bisa bahasa Arab
banyak ya gitu. Jadi tadi kakak panitia bilang banyak juga yang mungkin belum bisa gitu. Jadi saya jawabnya mau pakai bahasa Arab, tapi takutnya ada beberapa yang nggak paham gitu. Mungkin kalian boleh tanya bahasa Arab, nanti saya jawab bahasa Arab, tapi sekaligus bahasa Indo juga gitu ya. Tadi as-su'al min man an Al-akh Hamzah Ustaz. Hamzah. Iya. Mungkin karir aswal ana nasib. عندما نحن نريد أن نبدأ بالكلام سوف نجد المشكلة هو نحن لا نجد من يرافقنا في الكلام. إذن مع من نحن سنتكلم أو سنتحدث هكذا أستاذ. شكرا. لا ليس مشكلة. Al-ikhwan roja'an ayaskut. Nahnu nantazir jawaban min Ustaz Fauzan. قد تحدثنا عن هذا قريبا من أول. صح؟ لو لم تجد أي حد أو أي شخص يتكلمون معك في اللغة العربية يرافقك في اللغة العربية هذا ليس مشكلة. أنا قد تحدثت عن هذا وأنا أعطيك المحلول الحل. مثلا لو تريد أن تتكلم مع الوافدين مثلا مع الوافدين مثل مصريين أو عربيين هذا هو الحل. لكن لو لم تجدها تكلم مع نفسك. قد تحدث هكذا أليس كذلك؟ حسنا أستاذ. نعم إذن حاول عليك أن تتكلم كثيرا. المهم تكلم ليس لا مشكلة إذا القواعد ليس صحيحا، إذا القواعد فيها شذوذ أو هكذا التحدث هو مختلف التحدث مختلف بالتسميع أو آخر مثلا. تكلم فقط هكذا. معقول الجواب معقول. لم نسمع جيدا لو سمحت. حسنا شكرا أستاذ بارك الله فيكم. أو ربما تبين بالإندونيسي كلاما بسيطا لكي يفهم الإخوان هنا. Ya, jadi kalaupun kita tidak menemukan seorang teman entah siapapun itu untuk yang bisa kita ajak berbicara bahasa Arab, ya berarti yang penting kalian berbicara, entah berbicara dengan siapapun itu, karena itu untuk melatih gerak motorik mulut kita ke otak kita. Karena sekali lagi berbicara itu bukan soal mikrofon lah sama mikrofon. Jadi sekali lagi, karena berbicara itu bukan soal kemampuan melatih otak gitu, bukan. Karena berbicara emang motorik gitu. Jadi seberapa kuat panca indera kita, dan itu biasanya kebanyakan besar dominan oleh
hafalan gitu. Jadi seberapa kuat hafalan kita di otak kita, stimulasi alam bawah sadar kita seperti apa, maka itu yang kita keluarkan secara fluent, secara relax, secara refleks gitu. Jadi untuk teman-teman yang enggak mempunyai, kalau saya memberi solusi, mungkin sering mencoba bicara dengan ini ya, orang-orang Arab kalau punya relasi, kalau lewat Facebook atau lewat aplikasi apa istilahnya itu, aplikasi bahasa gitu, untuk bertukar bahasa dengan orang di negara lain gitu. Tapi kalaupun nggak ada, cukup bicara dengan kalian sendiri, itu sangat-sangat berpengaruh. nggak akan menyesal, nggak akan sayang gitu, karena pasti berpengaruh. Gitu, syukran ya untuk akhi Hamzah Fakot. Syukran. Syukran katsiran Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, syukron. Apakah ada pertanyaan lagi selanjutnya? Silakan. Jika tidak, saya boleh bertanya, Ustadz? Boleh. Bilughah Al-Indonesia, nah Ustadz. Tadi kan boleh. Ustadz menjelaskan bahwa bahasa Arab itu sulit. Tetapi kemarin waktu saya ada mata kuliah Qiraah Taqadim itu menyatakan bahwa bahasa Arab itu tidak sulit. Tetapi bahasa Arab itu sulit karena bagaimana seorang pendidik itu memperkenalkan atau menggunakan metode dan strategi yang sangat sulit memperkenalkan kepada pembelajar seperti itu, Ustadz. Seperti dengan metode nahwu, gramatikal, itu kan sangat sulit dan rumit. Jadi itu pembelajar asing yang sangat pemula itu seperti ini kalau belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu sulit. Gramatikalnya saja sulit. Jadi itu mereka sudah menyatakan bahwa mereka itu lemah untuk menguasai bahasa Arab. Bagaimana mengenai asumsi tersebut, Ustadz? Syukron. Oke, pada dasarnya kalau dibilang fakta, apakah fakta kalau bahasa Arab itu sulit? Kenyataannya fakta. Karena ada data ilmiahnya gitu. Karena untuk mempelajari bahasa Arab, orang membutuhkan waktu 8 bulan minimal gitu. Berbeda dengan orang ketika belajar bahasa Indo, biasanya cuma membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Itu data. Soal kalau kita membahas tentang sistem, ya kan, biasanya kita membahas tentang psikologis gitu, psikolog. Mungkin ada benarnya gitu. Kalau kita berlatih bahasa Arab ketika misalnya di pesantren, itu lebih banyak belajar tentang qawaid yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Jadi karena zauk kita rasa yang kita rasakan untuk membaca kitab, untuk membaca tulisan bahasa Arab, itu sebenarnya yang paling penting. Jadi nggak perlu kita harus bisa qawaid, tapi bisa zauk. Ya, sedangkan di kuliah di pondok pesantren kita sering belajar qawaid nahwiyah yang banyak banget untuk mempelajari tulisan-tulisan kuno. Karena kalau tulisan kuno salaf ya, kitab-kitab salaf, kalau nggak pakai gramatikal nggak bisa. Sedangkan orang Indonesia kan yang dibutuhkan emang untuk mengambil khazanah keilmuan dari kitab tersebut, tidak untuk ngomong. Kalau untuk ngomong, kalau kaitannya dengan belajar qawaid, sebagaimana yang saya bilang tadi, nggak perlu, sangat nggak perlu. Ngomong adalah ngomong, qawaid beda sendiri. Qawaid itu tentang tentang menulis, demikian. Tapi kalau dibilang ada yang salah, mungkin cuma perbedaan pendapat, bukan salah. Tapi kalau ada teman-teman yang bilang bahasa Arab itu mudah, nah itu saya suka, saya senang dengan orang seperti itu. Kalau bisa menganggap mudah, harus dianggap mudah dong. Demikian.
Arju ayat imam qabuluhu. Semoga jawabannya bisa diterima. Naam Ustaz, syukron. Monggo yang lain jika ingin bertanya, silakan. Urid an u'alik ya ukhti. Naam, tafadhal. Fil haq ana la uwafiq indama nahnu nuqarin baina lughah wahid wa lughah al-ukhra. Limada? Li anna al-lughah li anna li kulli lughatin ladaiha al-maziyah al-khassah. Idan li kulli lughatin al-khassais alladhi yufarriq baina lughatin wahid wa lughatin ukhra. Jadi kita tidak bisa, saya tidak setuju kalau kita menganggap membandingkan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Jadi kalau bahasa Arab itu lebih sulit dari bahasa Inggris, nah dan sebenarnya ini saya tidak setuju. Karena apa? Kalau bahasa itu, setiap bahasa memiliki kriterianya sendiri-sendiri, memiliki ciri khas masing-masing. Jadi tidak bisa untuk kita membandingkan seperti itu. Nah, itu ya sama itu tadi. Jadi itu kalau menurut saya nggih. Jadi kalaupun belajar bahasa Arab itu sulit, maka belajar bahasa yang lain juga jadi sulit. Kalau belajar bahasa Arab itu mudah, maka bahasa lain juga mudah. Idzan la farqa baina lughatin wahid wa lughatin akhar. Jadi setiap bahasa itu mempunyai lahu khassa'isuhu, punya ciri masing-masing dan tidak bisa disamakan. Nah, terkait dengan sulit atau mudahnya, kalau menurut saya itu ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama seperti ini. Kenapa kok di pondok itu kita belajar lama sekali dan sementara kita masih tidak bisa untuk kalam dengan bahasa Arab. Nah, hal tersebut bisa dijawab dengan tujuan dari pembelajaran di pondok pesantren. Tujuannya berbeda karena di pondok pesantren tujuannya itu untuk memahami teks-teks di kitab salaf. Sedangkan kalau kita belajar di perguruan tinggi, tujuannya adalah agar kita bisa berbahasa. Nah, itu juga tidak bisa disamakan. Kesuksesan antara keduanya pun juga harus dibedakan. Kesuksesan di pondok pesantren yaitu ketika santri bisa memahami bahasa Arab yang terdapat pada teks-teks kitab ataupun dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan kalau siswa atau mahasiswa kita belajar bahasa Arab, dikatakan sukses, itu kalau kita sudah bisa berbicara ataupun menulis dengan bahasa Arab. Nah, tujuannya berbeda. Jadi, bagi santri, ngomong Arab itu sulit, karena dari awal mereka dididik untuk memahami teks. Nah, sedangkan kalau untuk mahasiswa, kalau dia sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa tahadduts atau al-kitabah bil arabiyah, mereka akan paling tidak akan mampu untuk memahami teks. Sedikit-sedikit pasti mampu memahami. Nah, bedanya di situ. Jadi terkait sulit ataupun mudah itu tergantung tujuan kita dan juga pandangan perspektif masing-masing kita juga berbeda. Tujuan kita belajar untuk apa? Nah, seperti itu. Jadi intinya kalau bahasa Arab lebih sulit, kalau menurut saya tidak. Hanya butuh waktu yang sedikit lebih panjang. Karena bahasa Arab memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Aktafi bihadzal ra'yi. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan, Akhi Hamzah, muafiq jiddan. Apakah saya setuju dengan ini, Akhi Hamzah. Ya, secara umum emang demikian gitu, berbeda tujuan gitu, tujuannya. Naam, as-soal akhir ini untuk yang terakhir. Apakah ada yang bertanya lagi? Silakan. Saya Ustadz ingin bertanya. Siap. Bagaimana, kan kita nih pemula nih ya. Nah, kita tuh bingung mau pilih
mau kalam langsung atau mau mempelajari qawaid dulu agar kita bisa bahasa Arab dengan baik yang benar, itu bagaimana ya Ustadz? Syukron. Saya pernah menanyai orang-orang yang lebih bisa bahasa Arab dulu. Kalau aneh kan basisnya pesantren ya, lebih qawaid dulu dan lain-lain, nahwu, sorofnya, kemudian baru ngomong di sini gitu. Saya pernah menanyai orang-orang yang qawaidnya bisa dibilang buruk gitu, nggak sampai mendalami detail sebagaimana di pesantren, tapi dia ngomongnya lancar banget gitu. Dia juga ternyata merasakan kesusahan yang juga nggak tahu sama besar atau enggak, tapi dia benar-benar susah banget gitu. Kalau walaupun udah bisa bahasa ya, karena sekali lagi qawaid dalam bahasa Arab butuh kedalaman, butuh ya harus lama belajar qawaid itu. Belajar qawaid sendiri itu harus lama. Tapi kalau semakin lebih cepat mana, lebih cepat belajar bahasa dulu. Kalau kalian benar-benar pengen belajar bahasa Arab, belajar bahasa dulu, tapi harus sering-sering ngomong, setelah pintar ngomong, muhadasahnya bagus, langsung ke qawaidnya. Menurut saya demikian. Karena bagaimanapun panca indera itu lebih mudah gitu dibanding fungsi motorik otak. Demikian. Jadi kalau mau belajar bahasa dulu, sangat dipersilahkan. Syukuran Ustadz atas informasinya dan itunya. Jadi kita itu ya Ustadz harus kalam dulu gitu ya, harus mempelajari kalam baru qawaidnya gitu ya Ustadz. Ya, kalam. Syukuran Ustadz. Ya, sama-sama. Sekali lagi tadi menanggapi ya, itu bukan kembali kepada tujuan ya. Maksudnya kalau kalian memang tujuannya untuk hanya memahami teks, ya berarti ke qawaid dulu gitu. Kalau untuk biar bisa ngomong, biar bisa muamalah, ya berarti bahasa dulu. Tapi kalau secara umum belajar bahasa harus ngomong dulu. Lebih cepat ke ngomong dulu. Nah, Ustadz, syukron. Sepertinya cukup ya untuk pertanyaannya. Udifu qalilan ya ukhti. Naam. Jadi saya pernah mendengar seperti ini deh. Sebelumnya untuk lebih cepat mana, kalau saya sendiri merasakan memang lebih cepat kalau belajar ke tahadus dulu sebelum qawaid. Itu yang saya rasakan deh. Ini pengalaman pribadi, tapi harus diuji dulu memang benar seperti atau tidak. Tapi yang saya dapatkan dulu adalah al-lughah laisa al-qawaid bal al-lughah ya al-adah. Jadi bahasa itu bukan grammar, tapi bahasa itu adalah kebiasaan. Jadi entah tahadus ataupun untuk kita memahami teks, katakanlah qiraah gitu. Yang penting itu kita terbiasa, bukan qawaidnya. Kalau kalam kita juga butuh qawaid, sedangkan kalau kita membaca juga butuh qawaid. Akan tetapi saya juga pernah mendengar dari Ustadz Faiz, Ustadz Faiz LC ini, Ahmad Faiz LC. Beliau bilang seperti ini. Ahammiyatul qawaid fil kalam kamithil milhi fit ta'am. Jadi pentingnya qawaid dalam kalam itu sebagaimana garam di dalam makanan. Jadi kalau terlalu sedikit ya hambar, tapi kalau terlalu banyak ya kasinan, ngoten. Jadi itu yang saya dengar dari Ustadz Ahmad Faiz LC. Jadi kalau menurut saya entah cepet tahadus dulu ataupun qiraah dulu, saya kurang tahu, akan tetapi yang pasti al-lughah al-adah walaysa al-qawaid. Jadi bahasa ini adalah kebiasaan, bukan qawaidnya, bukan grammarnya. Kita punya banyak grammar, tapi kalau kita tidak terbiasa untuk kalam, untuk tahadus ataupun untuk qiraah juga sulit untuk menerapkan. Itu kalau menurut saya. Wallahu a'lam bima huwa shawab. Syukran. Naam, syukran jazilan akhi Hamzah. Yakfi na'am. Ayyuhal hudurul kiram.
Bihada qad wasolna ila nihayati barnamijana hada ala wa huwa al-munaqasyah an-nadwatul iftiradiyah tahtal mawdu' ibda'ul lughah bil hadits. Qabla nahtatim hadhil jalsah sa'aqra'ul khulasah bil lughatil Indonesia awalan. Jadi kesimpulannya untuk judul mulailah belajar dengan berbicara. Poin utama yaitu kita dikatakan menguasai suatu bahasa ketika otak kita tidak melakukan proses translasi. Syaratnya yakni harus terbiasa. Bisa karena terbiasa. Kenapa kita tidak berani berbicara? Karena yang pertama, pasti kita takut membuat kesalahan atau malu. Tetapi tetap banyakin bicara, tidak usah memikirkan gramatikal nahwu. Karena orang Arab saja tidak pakai grammar. Jangan pernah menyesal ketika kalian menguasai suatu bahasa, karena sebatas mana bahasa kalian, sebatas itu pula dunia kalian. Satu lagi, bahasa adalah kunci dari khazanah keilmuan. Semakin banyak kalian menguasai bahasa, semakin banyak pula kalian memiliki khazanah keilmuan tersebut. Yakfi, hayya nahtatim bihadal jalsah biqiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillah rabbil alamin. Yakfi, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Rizal wa ukhtuna. Syukran al-lajnah. Syukran kasiran Ustaz. Syukran Hamzah faqad. Arju raqmuka mungkin atakallam ma'aka ba'da hada al-maw'id. Saya aktub fi at-tartashah Ustaz. La laysa aktub fi dardashah. Mاشي. Terima kasih Ustaz Fauzan. Syukran jazilan. Terima kasih atas pemateri hari ini. Sebelum kalian masih semangat apa tidak ya? Masih dong ya tentunya. Masih dong. Iya. Nah, jangan keluar dulu ya. Ini nih panitia mau tentang giveaway. Mau apa tidak sih kalian? Mau dong pastinya. Gratis ya, Mbak. Nah, kami akan mengumumkan peraturan yang akan kami sampaikan. Monggo. Aliza. Kudus alias adus. Adus nih. Satu klik. Kayak gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia. Bisa. Enggak sih. Nyala ambil yang kono. Baik, kami di acara dalam webinar kali ini ada challenge Al-Izzah. Apa itu challenge Al-Izzah? Nah, jadi nanti para peserta bisa membuat video yang berdurasi minimal 2 menit dan maksimal 5 menit yang berisi tentang perkenalan dan puisi berbahasa Arab. Jadi nanti isinya kalian memperkenalkan diri dalam bahasa Arab tentunya, dan disambung dengan puisi tentang bahasa Arab. Jadi nanti kalian bisa kopas dari Google ataupun membuat sendiri, dibuat semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Nanti dari kami akan memilih 2 video terbaik yang nanti akan diumumkan dalam grup maupun dalam Instagram Al-Izzah. Berikut syarat-syarat mengenai challenge Al-Izzah akan disampaikan oleh Uhti Rukanti. Langsung aja. Oke, selanjutnya akan saya bacakan syarat challenge Al-Izzah, yaitu 1. Membuat video yang berisi perkenalan dan puisi yang berbahasa Arab.
2. Video berdurasi minimal 2 menit, maksimal 5 menit, diupload di feed dan story Instagram dengan tag akun Al-Izzah dan diberi hashtag challenge Al-Izzah. 3. Waktu upload 1 kali 24 jam setelah acara selesai. 4. Akun Instagram tidak diprivasi. Dan bagi para peserta, jangan lupa untuk mengisi absensi. Bagi yang terlambat masuk Zoom, nanti kami akan menyusul linknya. Terima kasih. Itulah informasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas mengenai challenge Al-Izzah? Sudah jelas. Cukup jelas. Jadi maksimal penguploadan dalam Instagram baik feed maupun story itu besok sore. Dan berarti hari Selasanya dari kami akan menyampaikan pemenang dari challenge ini, yaitu diambil 2 pemenang. Baik, itu informasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator MC. Terima kasih. Gimana nih teman-teman? Pada mau ikut kan? Nah, tunggu apa lagi? Mari kita ikut. Sebelum acara berakhir, ini adalah sesi dokumentasi. Dimohon untuk semua peserta mengaktifkan kameranya. Mohon on cam ya semuanya. Mohon semuanya on cam ya. Oke, mari kita dokumentasi bersama. 1, 2, 3. Lagi ya. Slide selanjutnya ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya karena telah berpartisipasi di dalam acara webinar kami. Kawan-kawan ikut lagi ya. Apalagi sebentar lagi ada acara lagi di Al-Izzah, yaitu Tadribul Am. Pada ikut ya. Yeah. Oke, dimohon peserta boleh keluar, boleh live dari Zoom meeting. Syukran jazilan untuk Ustadz Fauzan Marzuki. Ya, sama-sama. Ron, kasih Ron, jazilan. Kuliahnya kok belum bikin? Ilali ke Ustadz. Ma'assalamah. Terima kasih atas ilmu-ilmunya Ustadz. Syukran. Mafi qaimatul hudur ya akhti. Berhubung acara sudah selesai, boleh keluar Zoom meeting. Dipersilakan untuk keluar. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini loh, foto tekan login. Foto tekan login. Iya sih, gak bisa.
Kata. Ayo Farda, apa kan? Kenapa? Ikut rapat. Iya. Izin keluar ya, Kak.